warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bahasa adalah jiwa bangsa. Namun di tengah gempuran budaya asing, eksistensi bahasa Indonesia pun terancam, utamanya di kalangan generasi muda. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol dengan sosok muda pelestari bahasa Indonesia, Diah Niken Rahmawati. Apa saja yang dilakukan oleh Mbak Niken untuk terus menjaga kelestarian bahasa Indonesia? Simak pembahasan selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Gita Rahma dalam Deep Talk. Obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Ya, pemirsa sudah terhubung bersama kita Mbak Diah Niken Rahmawati, Duta Bahasa DIY 2022. Assalamualaikum Mbak Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Anggi. Mbak Niken, mungkin sebelum kita mulai ngobrol bisa perkenalan diri dulu ke pemirsa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal pemirsa semua. Nama saya Diah Niken Rahmawati. Pada tahun 2022 yang lalu, saya terpilih sebagai pemenang satu Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian mewakili DIY ke tingkat nasional. Jadi sekarang diamanai sebagai Duta Bahasa Nasional. Wah, luar biasa banget ya Mbak. Oke, Mbak Niken bisa diceritakan nih dari sudut pandang Mbak Niken. Bagaimana sih Mbak kedudukan atau eksistensi bahasa Indonesia di era modern seperti saat ini Mbak? Baik, terima kasih Mbak Anggi. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Jadi pemirsa sekalian, kita semua tahu ya bahwa saat ini bahasa Indonesia menempati kedudukan sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi NKRI gitu ya. Kemudian keberadaan bahasa Indonesia ini mengalami perjalanan yang sangat panjang. Secara resminya diperingati Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Di situ para pemuda Indonesia mengatakan bahwasanya mengakui berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Jadi sejarah yang panjang dari bahasa Indonesia akhirnya saat ini resmi ditetapkan sebagai bahasa kesatuan, bahasa Indonesia. Nah, namun pada perkembangannya di era globalisasi seperti saat ini terlihat bahwasanya eksistensi bahasa Indonesia ini mulai menurun karena banyak sekali bahasa-bahasa asing yang masuk, mudah terpapar kita melalui media sosial, media elektronik, dan sebagainya. Kedudukan bahasa Indonesia ini memang perlu lebih ditingkatkan lagi eksistensinya, terutama penyerapan beberapa kata yang dalam bahasa asing yang oleh masyarakat sendiri belum cukup sering terdengar dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa asing sering terdengar. Seperti itu, Mbak Anggi. Ya, tadi Mbak Nika menyebutkan bahwa memang ya gempuran bahasa asing tuh sekarang lagi masif banget nih ke Indonesia. Nah, selain itu Mbak, apa aja Mbak yang menjadi tantangan dari eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri? Sebenarnya pada masa digitalisasi pada saat ini banyak sekali ya Mbak tantangannya. Yang pertama adalah eksistensinya yang mulai menurun dibandingkan dengan bahasa asing. Kemudian yang kedua, sosialisasi di masyarakat itu masih dirasa kurang gencar, terutama saat ini kita kan sudah ada perubahan yang terbaru, yang awalnya kita menggunakan POB, mengacu pada POB, saat ini sudah berubah menjadi EYD edisi kelima. Nah, mungkin masih banyak masyarakat kita yang belum tahu nih pacuannya apa. Kemudian setiap harinya, setiap tahun, setiap bulan itu juga ada perubahan-perubahan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai. Kadang-kadang masyarakat menganggap itu hal yang sepele atau hal yang biasa karena bahasa itu kan lebih sering digunakan untuk berkomunikasi ya. Mungkin kita semua berpikir bahwasanya yang penting orang-orang itu menangkap apa yang disampaikan gitu. Sementara pada kedudukan bahasa Indonesia ini sendiri ada aturan-aturan yang memang tertulis secara baku bagaimana harusnya diterapkan dan disampaikan, baik dalam penulisan maupun dalam pengucapannya. Oke, luar biasa ya Mbak Niken ya. Tapi kalau misalnya nih Mbak, boleh ditelaah nih, sebenarnya apa Mbak dampak positif dan negatif dari kedatangan bahasa asing itu masuk ke Indonesia? Pasti kan ada tuh, tetap ada sisi positifnya. Kita membahas masalah positifnya dulu. Yang pertama, masalah lapangan pekerjaan itu tentu akan semakin mudah. Kemudian yang kedua, akses informasi. Akses informasi, kita banyak mendapatkan informasi tidak hanya di dalam negeri, tetapi dalam luar negeri, terutama teman-teman yang saat ini menempuh di bangku perkuliahan ya Mbak, seperti saya gitu. Tetapi di balik itu kita melihat
ada ternyata juga dampak negatifnya sebetulnya. Kalau misalkan kita tidak mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Tadi, eksistensi bahasa Indonesia akan menurun dibandingkan dengan bahasa asing. Kemudian yang kedua, banyak masyarakat saat ini yang sering melakukan campur kode atau alih kode, tapi mereka tidak sadar. Kemudian yang ketiga, dampak negatifnya adalah penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Karena dirasa itu sudah percakapan sehari-hari. Apakah kehadiran bahasa asing ini, Mbak, kita kembali ke masalah eksistensi bahasa Indonesia karena bahasa asing ya. Seberapa besar sih, Mbak, sebenarnya bahasa asing itu mengancam eksistensi bahasa Indonesia? Seberapa besarnya bahasa asing mengancam eksistensi bahasa Indonesia itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihat ya. Saya rasa kita tidak perlu tertutup dengan masuknya bahasa asing, dengan apa yang sudah kita terima pada saat ini, karena di satu sisi memang bahasa asing itu sangat menguntungkan untuk kita, tetapi di sisi lain memang kita perlu menjaga bahasa Indonesia. Nah, makanya kami, teman-teman Duta Bahasa, itu mulai menyosialisasikan konsep Trigatra Bangun Bahasa. Ini yang juga penting untuk diketahui masyarakat gitu ya. Trigatra Bangun Bahasa itu apa? Yang pertama adalah mengutamakan bahasa Indonesia. Kemudian konsep yang kedua dalam Trigatra itu adalah melestarikan bahasa daerah. Poin yang ketiga adalah menguasai bahasa asing. Poinnya adalah meskipun kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, tetapi kita juga tidak boleh tertutup dengan adanya bahasa asing yang masuk. Karena kan ada kalimat yang yang mengatakan kalau kita bisa menguasai suatu bahasa gitu ya, berarti kita bisa menguasai suatu peradaban di tempat tersebut. Seperti itu. Oke, prakteknya seperti apa, Mbak? Kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga tetap harus mempelajari bahasa asing. Nah, kita harus bersikap seperti apa, Mbak, untuk ini menerima kehadiran bahasa asing ke Indonesia itu? Dalam forum-forum resmi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia, ya, terutama forum pertemuan di Indonesia. Yang terlihat nih fenomena-fenomena zaman sekarang, banyak masyarakat kita yang suka oleh budaya K-pop yang masuk, oleh budaya Jepang yang masuk ke Indonesia. Banyak dari mereka yang akhirnya menguasai bahasa Korea, bahasa Jepang gitu. Di satu sisi itu menguntungkan untuk mereka, Mbak. Jadi kita tidak boleh tertutup oleh itu. Kalau ada yang bisa kita pelajari bahasa asing yang lain itu akan lebih bagus, tetapi dalam praktik sehari-hari tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Oke, pemirsa, menarik sekali ya pembahasan soal bahasa, karena sehari-hari adalah bahasa itu menjadi alat komunikasi kita, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, usai jeda kita akan membahas lebih dalam nih, bagaimana cara melestarikan bahasa Indonesia ala Mbak Niken. Nah, tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma, dan masih terhubung dengan kita Mbak Niken, Duta Bahasa DIY 2022. Tadi Mbak Niken sempat menyebutkan soal bahwa sekarang Indonesia sudah menggunakan EYD atau ejaan yang dibenarkan jilid kelima ya Mbak ya. Nah, tapi kalau misalnya bisa disebutkan Mbak, apa saja sih Mbak yang menjadi penyebab kesalahan berbahasa Indonesia di masyarakat jika kita mengacu pada EYD itu? Baik, ada beberapa faktor ya Mbak, kesalahan berbahasa jika mengacu pada EYD. Yang pertama itu tidak menggunakan tata bahasa yang benar. Jadi mungkin karena banyak masyarakat kita yang belum tahu gitu, mereka akhirnya tidak menggunakan tata bahasa yang benar. Kemudian yang kedua, mereka tidak menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan situasi. Sama seperti tadi di awal sudah saya sampaikan, bahwa kadang kita itu boleh saja loh menggunakan bahasa gaul gitu, tapi harus tahu konteks situasinya. Di lingkungan pertemanan sehari-hari boleh untuk disampaikan. Tetapi dalam konteks forum-forum umum itu alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan bahasa Indonesia yang resmi. Kemudian faktor yang ketiga adalah menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Tetapi masyarakat banyak yang tidak tahu kalau itu sudah ada padanannya. Nah, ini juga peran Duta Bahasa juga untuk menyosialisasikan
padanan itu. Dan faktor yang keempat itu kadang-kadang kita sering menerjemahkan istilah-istilah asing yang sering kita dengar gitu ya, terus kita masih bingung apa bahasa Indonesianya dan kita menerjemahkan sesuai dengan kehendak hati kita. Oke, bisa disebutkan Mbak 3 contoh aja nih kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang biasa terjadi? Ucapkan, biasanya kita menggunakan kata sekedar, padahal sekedar itu tidak ada di KBBI, yang ada adalah sekadar. Kemudian praktek atau praktik. Nah, yang betul adalah praktik, tapi kita masih sering menggunakan kata praktek. Kemudian antri, padahal yang ada dalam KBBI antre gitu ya. Dan banyak lagi, atau yang biasanya sangat lumrah terjadi, itu kita kadang menggunakan kata terima kasih banyak. Padahal sebetulnya terima kasih itu tidak boleh diikuti dengan kata banyak. Yang betul adalah terima kasih. Itu contoh kesalahannya, Mbak. Oke, kalau dari sudut pandangnya Mbak Niken nih, caranya Mbak Niken, gimana sih Mbak melestarikan bahasa Indonesia di tengah maraknya bahasa asing yang masuk? Cara melestarikannya adalah kita harus disiplin ya, dalam forum-forum resmi, dalam forum akademik, dan sebagainya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai. Kemudian yang kedua, kita mau untuk belajar, mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kadang-kadang ketika saya berbicara atau ketika saya menulis saja, saya juga masih sering Mbak buka KBBI gitu. Jadi mana nih kata-kata yang sesuai dengan KBBI dan mana yang sebetulnya tidak baku katanya. Kemudian yang kedua, menjadikan pendidikan lembaga pendidikan itu sebagai basis pembinaan bahasa. Kemudian diperlukan juga adanya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar di seluruh masyarakat, dan perlunya juga adanya dukungan dari pemerintah, termasuk dengan adanya undang-undang terkait dengan kebahasaan. Oke, Mbak Niken, kita berbicara soal fakta yang di lapangan nih, Mbak. Kenyataannya adalah anak-anak sekolah nih, kebanyakan nilai bahasa Indonesianya tuh lebih rendah dibandingkan dengan nilai bahasa asing atau mata pelajaran yang lain. Kalau menurut sudut pandangnya Mbak Niken nih, apakah ini menjadi tanda atau bukti bahwa ini Mbak, pelajaran bahasa Indonesia tuh masih kurang cara penyampaiannya, atau seperti apa sudut pandangnya Mbak Niken terhadap kenyataan itu, Mbak? Sebetulnya sangat disayangkan sekali ya Mbak, bahasa Indonesia ini kadang nilai-nilainya itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai mata pelajaran yang lain. Padahal ketika kita ngobrol sama murid-murid nih, kenapa kok bisa lebih rendah gitu? Mereka pasti akan mengatakan lebih gampang loh sebetulnya gitu. Yang pertama mungkin yang bisa kita tinjau lagi dari lebih rendahnya nilai bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa yang lain adalah kurang telitinya para siswa, para murid. Karena mereka menganggap bahasa Indonesia ini adalah bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan gitu. Saya rasa bahasa Indonesia itu kadang bisa multitafsir ya apabila kita tidak benar-benar memahami konteks yang ditanyakan di situ. Kadang soal itu mintanya apa, kita jawabannya apa gitu. Kemudian juga yang ketiga, untuk bahasa Indonesia yang kita lihat secara sistematis seperti penggunaan tanda baca, koma, titik, huruf kapital, huruf tidak kapital, itu juga dirasa perlu untuk diperhatikan ya. Oke, apakah ini menurut Mbak Niken menjadi tanda bahwa ada yang perlu diperbaiki nih Mbak dari sistem pelajaran bahasa Indonesia di Indonesia? Alangkah lebih baiknya memang kalau sistem pembelajaran bahasa Indonesia ini ditingkatkan atau diperbaiki lagi. Tetapi juga kita bisa melihat faktor-faktor yang lain, apa penyebabnya, kemudian upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia ini. Mungkin juga kita perlu kesadaran dari seluruh elemen masyarakat sebelum anak-anak itu masuk ke jenjang sekolah gitu, SD, SMP, SMA gitu kan. Bahasa sehari-harinya, bahasa komunikasinya yang sebagai bahasa ibu kan adalah bahasa Indonesia. Jadi orang tua juga perlu diberikan sosialisasi bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai gitu. Jadi sebelum memperbaiki sistem pendidikan bahasa Indonesia ini, mungkin juga perlu untuk dicari akar permasalahannya. Oke, pemirsa, kita masih akan kembali dengan cerita menarik nih dari Mbak Niken tentang pengalamannya sebagai Duta Bahasa DIY 2022. Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan.
terima kasih Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma dan masih terhubung dengan kita Mbak Niken, Duta Bahasa DIY 2022. Oke Mbak Niken, ini kan sudah dilantik ya di tahun 2022 kemarin sebagai pemenang terpilih Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ceritakan dong Mbak ke pemirsa pengalaman menarik dan berkesan apa yang Mbak Niken rasakan dalam menjaga kelestarian eksistensi bahasa Indonesia, terutama ketika bertemu dengan kalangan muda. Tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menarik. Bahkan kalau mau saya ceritakan satu persatu di sini tidak habis gitu ya, tidak ada habisnya. Nah, kami dalam menjaga kelestarian dan eksistensi bahasa Indonesia itu sebagai duta bahasa ada 3 bentuk wujud yang bisa kami lakukan. Yang pertama, duta bahasa sebagai abdi bahasa, kemudian duta bahasa sebagai jaga bahasa, dan duta bahasa sebagai niaga bahasa. Abdi bahasa, sama seperti katanya abdi, kami melakukan pengabdian untuk meningkatkan literasi yang ada di masyarakat, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah jaga bahasa. Dalam upaya jaga bahasa ini, kita menggunakan kegiatan promosi kebahasaan, tetapi dikemas dengan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar gitu. Biasanya membuat konten edukasi di media sosial, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai. Dan yang ketiga adalah niaga bahasa. Niaga bahasa ini adalah upaya yang kita lakukan untuk membuat produk-produk niaga kepada masyarakat. Atau kita bisa untuk melakukan sosialisasi kepada mereka para pedagang, industri-industri kecil, di cenderamata, kaos, dan sebagainya, itu kan biasanya ada tulisan bahasa Indonesia. Oke, menarik ya Mbak. Ternyata pelestarian dan upaya yang dilakukan itu tidak hanya ke ke akademisi aja, tapi juga sampai ke pariwisata pun juga dimasuki oleh duta bahasa gitu. Oke, kalau misalnya boleh diceritakan nih Mbak, bahasa ini kan non bendawi ya Mbak, tidak terlihat gitu, tapi kita gunakan sehari-hari. Kendala atau mungkin kesulitan apa sih yang pernah Mbak Niken rasakan dalam menjalankan programnya menjadi duta bahasa DIY ini? Kendala yang kami rasakan juga sebenarnya menjadi tantangan tersendiri ya, Mbak. Betul. Bagi kami, ada beberapa kendala-kendala yang kami rasakan ketika kami bertemu dengan teman-teman sebaya gitu ya. Karena sebagai duta bahasa nih kami harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai, yang baku, yang dianggap formal gitu. Teman-teman yang bukan duta bahasa ini kadang ngerasa, ih kok kamu obrolannya nggak asik sih harus pakai bahasa Indonesia yang sesuai gitu. Tapi lama-kelamaan mereka akan terbiasa dengan kita ketika berbicara, ketika berkomunikasi gitu. Bahkan banyak dari mereka yang pada akhirnya bisa tahu nih bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Padanan istilah bahasa asing nih apa dalam bahasa Indonesia gitu. Misalkan awalnya ketika saya rapat di organisasi gitu, sebelum ada acara hari H kami suka mengadakan kegiatan briefing. Nah, briefing ini kadang kan merupakan bahasa asing gitu ya, bahasa briefing. Kadang saya mengganti kata briefing itu dengan kata santiaji. Mungkin teman-teman awalnya kayak apa nih santiaji kok baru pertama kali dengar gitu, atau apa sih ini kan kok pakai bahasa-bahasa yang aneh gitu. Akhirnya saya bisa mengedukasi teman-teman bahwa santiaji itu merupakan padanan istilah dari briefing yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman lama-kelamaan akan terbiasa mendengar kata santiaji, kemudian ketika mau mengadakan kegiatan gitu, mereka menggunakan kata, ayo kita santiaji dulu gitu. Jadi menarik, awalnya menjadi tantangan tersendiri untuk menyosialisasikan, tapi lama-kelamaan kalau misalkan teman-teman sudah bisa menerapkan penggunaan bahasa Indonesia atau sudah tahu padanan dalam bahasa Indonesia itu adalah suatu kepuasan tersendiri bagi kami, Mbak. Terakhir Mbak Niken, harapan apa sih yang Mbak Niken inginkan atau mungkin Mbak Niken bisa mengajak nih anak-anak muda zaman sekarang untuk ayo yuk kita melestarikan bahasa Indonesia. Harapannya teman-teman semua tidak tertutup dengan berbagai informasi yang ada, tetapi mampu untuk menyaring informasi-informasi yang ada. Contohnya saat ini bahasa sangat mudah sekali diakses, bahasa asing pun sangat mudah sekali untuk diakses, tetapi tetap harus menggunakan bahasa Indonesia.
Para generasi muda, mari sama-sama mengutamakan bahasa Indonesia, menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia, tetapi tidak boleh lupa juga untuk melestarikan bahasa daerah, dan yang terakhir tetap menguasai bahasa asing yang ada. Pemirsa, mempertahankan bahasa Indonesia ibarat mempertahankan bangsa dan negara. Tidak terasa 30 menit sudah Deep Talk menemani Anda. Kini saatnya saya Gita Rahma beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.